Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal wa fi'lil juhal. Wa nusalli wa nusallimu wa nu'azzimu nubarik fihi ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-hadi minad dhalal wa ala alihi wa sahbihi khairus suhbin wa al. Amma ba'du. Allahumma barik lana fima baqiya minasy sya'ban wa ballighna ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa hfadna wa iyyakum minal atham. Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberkahi di sisa terakhir dari bulan Sya'ban ini, di separuh terakhir dari bulan Sya'ban, dan semoga kita disampaikan masuk ke dalam bulan Ramadan, bulan yang kita tunggu, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan juga kita berdoa kepada Allah semoga di bulan sisa bulan Sya'ban ini kita diberikan keistiqomahan untuk terus menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga diberikan kekuatan, dijaga oleh Allah untuk terhindar dari segala dosa dan maksiat. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berjumpa di bulan Sya'ban, di bulan yang penuh berkah, di bulan yang penuh rahmat, dan di bulan yang penuh anugerah. Kita berjumpa dalam rangka untuk mengaji bersama. Kita akan membahas salah satu kitab monumental, salah satu kitab yang sangat terkenal bukan hanya di kalangan santri tapi juga di tengah-tengah masyarakat, yaitu kitab tentang yang berbicara Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah yang berbicara tentang bagaimana kita bisa sampai untuk bisa mendapatkan hidayah Allah. Bagaimana kita bisa mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah itu kan sesungguhnya ada dua macam. Ada kalanya hidayah yang pure dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan langsung kepada hambanya, dan ada hidayah yang perlu kita jemput. Ada hidayah yang perlu kita lakukan ikhtiar. Dan kali ini kita akan mencoba mengkaji tentang bagaimana ikhtiar kita untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang kecil ini kecil tapi sangat besar manfaatnya, dikarang oleh Hujjatul Islam Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi, sosok ulama yang sangat terkenal, sosok ulama yang tafannun. Dia itu multidisiplin, disiplin ilmu. Beliau sangat banyak mengetahui, memahami tentang banyak fan-fan ilmu, bukan hanya fikih tapi juga usul fikih, hadis, kemudian filsafat, dan juga tasawuf. Maka ulama-ulama kita dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, para masyayikhina, memberikan standar paling rendah bagi kita yang ingin mengetahui siapa ulama yang patut untuk kita tiru, siapa ulama yang patut untuk dijadikan sebagai qudwah. Maka ulama mengatakan, idza turidu an tufarik baina ulama'id dunya wa ulama'il akhirah, anna ulama'id dunya la ma yuhibbuna kutub al-Imam Al-Ghazali, wa amma ulama'ul akhirah yuhibbuna al-kutub al-Imam Al-Ghazali. Jadi kalau kita ingin melihat ulama, kita kan sekarang kebingungan nih. Kita bingung mana sih ulama yang pantas untuk dijadikan qudwah, mana ulama dunia, mana ulama akhirat. Kita bingung sekarang karena banyak orang yang mengaku ulama dengan stylenya, dengan tampilannya ya seperti ulama. Seperti siapa? Seperti apa ulama itu? Apakah dia yang punya banyak followers, ataukah dia yang banyak pengikut, yang viral di mana-mana? Tidak. Ulama kita, masyayikhina, memberikan standar. Kalau kita ingin mengetahui siapa ulama dunia, maka lihatlah apakah dia suka atau tidak kepada kitab-kitabnya Imam Al-Ghazali.
Karena ulama dunia itu dia enggan, dia bahkan menentang terhadap kitab-kitabnya Al-Ghazali. Kenapa? Karena kitabnya Al-Ghazali itu di awal pembahasan saja itu sudah menyentil, sudah menyinggung perasaan. Jadi orang kalau disinggung perasaannya itu biasanya kan tidak suka. Tidak suka. Sehingga ulama-ulama dunia yang dia mindsetnya adalah untuk mendapatkan keuntungan duniawi, untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dengan menggunakan ilmu, maka dia tidak akan suka dengan kitab-kitabnya Al-Ghazali. Sementara ulama-ulama akhirat itu dia suka dengan kitabnya Al-Ghazali. Kenapa? Karena dengan membaca kitab-kitabnya Al-Ghazali bisa mengevaluasi diri, bisa memperbaiki diri. Maka di mana niat-niat yang tidak baik, perilaku-perilaku yang tidak baik itu kan dibenerin oleh Imam Al-Ghazali. Maka ulama-ulama yang berkarakter ulama akhirat, dia akan melakukan evaluasi diri, memperbaiki diri untuk mengikuti Imam Al-Ghazali. Sehingga dia senang sekali, suka sekali untuk membaca kitabnya Al-Ghazali. Seorang ulama mengatakan, ketika dia berada di Masjidil Haram, dia bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya mimpi. Rasulullah mengatakan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan. Barang siapa yang melihatku dalam tidurnya, dalam mimpinya, maka sesungguhnya dia telah melihatku dengan sebenarnya. Kenapa? Fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Karena setan itu tidak bisa menyerupai diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama ini bermimpi Rasulullah. Bermimpi tentang apa? Bermimpi tentang Imam Al-Ghazali. Jadi dalam mimpinya ini, namanya mimpi gitu ya, bisa dibuat rujukan, bisa dibuat dijadikan sebagai motivasi bagi kita. Karena yang namanya mimpi, apalagi mimpi Rasulullah, itu pasti benar. Jadi bukan khurafat, bukan khurafat. Jadi dalam mimpinya beliau melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina. Beliau berkumpul dengan para nabi-nabi yang lain. Ada nabi dari kalangan Bani Israel. Dalam diskusi itu, dalam pertemuan itu, Nabiullah Musa bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, engkau pernah menyampaikan dalam sabdamu, engkau pernah menyampaikan kepada sahabat-sahabatmu, kau mengatakan ulama ummati ka nabi Bani Israel. Ulama ummati ka nabi Bani Israel. Ulama di umatku itu seperti nabi-nabinya Bani Israel. Engkau mengatakan seperti itu. Apakah benar ya Rasulullah? Ya benar, saya menyampaikan seperti itu. Kami katanya Nabiullah Musa adalah nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Dan kami ingin klarifikasi, kami ingin meminta pembuktian bahwa ulama-ulama dari kalangan umatmu itu adalah seperti nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Apa buktinya? Singkat cerita, lalu Rasulullah kemudian memanggil salah satu ulama dari kalangan umatnya. Beliau memanggil, ya Abu Hamid, ta'al. Dipanggil Abu Hamid Al-Ghazali, dipanggil. Labbaik ya Rasulullah. Kemudian disampaikan oleh Rasulullah, ini adalah ulama umatku yang seperti salah satu ulama umatku yang seperti nabi di Bani Israel. Oh baik. Kemudian Nabiullah Musa mengetes ulama ini. Beliau bertanya, Mas Mukal Karim ya Imam, siapa nama kamu wahai Imam? Kemudian Imam Al-Ghazali menjawab, Ismi Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Namaku Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Nabiullah Musa kemudian menanggapi, katanya ulama, tapi kok lebay, tapi kok tidak. Ulama itu biasanya ketika ngomong sedikit tapi padat, sesuai dengan pertanyaan, tidak bertele-tele dan tidak lebay. Tapi kenapa engkau itu lebay sekali? Saya kan hanya bertanya, siapa namamu? Tapi engkau menjawab nama ayahmu, nama kakekmu, nama buyutmu, bahkan engkau menyebutkan nama nisbatmu Al-Ghazali At-Tusi. Itu kan terlalu lebay. Itu katanya Nabiullah Musa. Kemudian
Imam Al-Ghazali bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ujibul kalim au ata'addab?" Saya jawab ini atau saya menjaga adab, saya diam saja? "La bal ajibhu," katanya Rasulullah, "tidak, silahkan kamu jawab ya Nabiullah." Kemudian Imam Al-Ghazali berkata kepada Nabiullah Musa dan Isa yang ada di majelis itu, "Ya Nabiullah, ya Kalimullah, sesungguhnya apa yang saya lakukan ini itu juga seperti apa yang kau lakukan." "Apa maksudmu engkau mengatakan seperti itu?" Katanya Nabiullah Musa, "Ya, jadi Allah itu sudah menceritakan tentangmu kepada Nabi Muhammad. Allah bercerita dalam surat At-Taha ayat 17 ketika Allah bertanya kepadamu, apa yang ada di tangan kananmu? Wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa yang ada di tangan kananmu? Apa yang kau jawab? Engkau jawab, hiya asaya, ini adalah tongkatku. Atawakkau alaiha, aku bertumpu di atas tongkat ini. Wa ahusyu biha ala ghanami, dan aku gembala dombaku menggunakan tongkat ini. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan dengan tongkat ini aku gunakan untuk yang lainnya, dengan kepentingan yang lain. Allah akan bertanya kepadamu, apa yang ada di tangan kananmu? Tapi engkau malah menjawab, ini tongkatku, ini digunakan untuk bertumpu, ini digunakan untuk mengembal. Kan gak penting juga itu sebenarnya. Kenapa engkau seperti itu? Sadaqta ya Imam. Tersenyum semuanya, sontak tertawa pada saat itu. Rasulullah tertawa, Nabiullah Isa tertawa, Nabiullah Musa juga tertawa. Sadaqta, engkau benar. Saya seperti itu karena saya tidak ingin memutus percakapan saya dengan Allah. Saya kan sedang berdialog dengan Allah, jadi saya tidak ingin putus, sehingga saya memperpanjang pembahasan, memperpanjang kalam di sini. Dijawab oleh Imam Al-Ghazali, pun demikian, saya ini sekarang sedang berdialog dengan kalimullah, Nabi yang diberikan fadl untuk berdialog langsung dengan Allah. Ini adalah suatu kegembiraan, ini adalah suatu momen spesial. Jadi saya tidak ingin ini kemudian diputus. Jadi saya memperpanjang kalam saya sebutkan semuanya. Ketawa semuanya. Rasulullah lalu bertanya, apakah di umatmu itu ada seperti Imam Al-Ghazali, ada seperti ini? Wallahi tidak ada ya Rasulullah. Ya, maka benar bahwa ulama-ulama di umat Nabi Muhammad SAW ini itu seperti Nabi di Bani Israel. Ini satu ulama saja, Imam Al-Ghazali, yang menjadi rujukan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka jelas bahwa kita dalam kesempatan kali ini akan membahas kitab Bidayatul Hidayah, bagaimana kita menyebut hidayah dari orang yang tidak keliru, ulama yang menjadi rujukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Al-Ghazali, yang bahkan mendapatkan riwayat, mendapatkan apresiasi langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini hanya sebagai pengantar saja pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan. Yang pasti kajian kita pada malam hari ini, kajian kita tentang Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, ini bukan sembarangan kitab, melainkan kitab yang bisa membimbing kita untuk semakin dekat kepada Allah, untuk semakin dekat untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.